Mari kita duduk santai sejenak. Seperti biasa kita ngobrol sambil ngopi. Dan aku ceritakan sebuah kisah yang sudah lama ingin kubagikan. Kisah ini tentang keajaiban memberi dan bagaimana hati yang tulus selalu menuai berkah. Siap? Oke, mari kita mulai. Dulu sekali, di sebuah desa kecil yang asri, tersembunyi di antara hijaunya sawah dan rindangnya pepohonan, hiduplah seorang kakek bernama Pak Harjo. Usianya sudah senja, rambutnya memutih bagai kapas. Namun semangatnya tak pernah pudar. Pak Harjo tinggal seorang diri di gubuk sederhananya. Pekerjaannya hanyalah menganyam keranjang bambu yang kemudian dijualnya ke pasar. Hasilnya tak seberapa. Cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit tabungan untuk hari esok yang tak pasti. Meskipun hidupnya pas-pasan, hati Pak Harjo sungguh luar biasa. Ia selalu ringan tangan membantu sesama. Jika ada tetangga yang kesulitan membawa hasil panen, Pak Harjo tak segan ikut memanggul, meskipun punggungnya sudah membungkuk. Jika ada anak-anak yang kelaparan, ia rela berbagi sedikit nasi dan ikan asinnya. Baginya, kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang ia miliki, melainkan seberapa banyak kebaikan yang bisa ia bagikan. Suatu hari, desa itu dilanda musibah. Hujan deras mengguyur tanpa henti selama berhari-hari, menyebabkan banjir. Bandang yang meluluh lantakkan rumah-rumah dan menghanyutkan harta benda. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Pak Harjo, meskipun gubuknya juga terendam air, tidak meratapi nasibnya. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana ia bisa membantu sesamanya. Dengan sisa-sisa bambu yang berhasil ia selamatkan, Pak Harjo mulai membuat rakit sederhana. Rakit itu ia gunakan untuk mengevakuasi para lansia dan anak-anak yang terjebak banjir ke tempat yang lebih aman. Ia tak peduli dengan dinginnya air atau lelahnya mendayung. Yang penting baginya adalah keselamatan orang lain. Selain itu, Pak Harjo juga mengumpulkan pakaian kering dan makanan. Seadanya dari beberapa tetangga yang rumahnya tidak terlalu parah terkena banjir. Ia kemudian membagikannya kepada para pengungsi dengan senyum tulus di wajahnya. Ia tak pernah meminta imbalan atau pujian. Baginya, melihat orang lain tersenyum kembali sudah merupakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Tindakan mulia Pak Harjo tentu saja tidak luput dari perhatian warga desa. Mereka terharu melihat ketulusan hatinya dan keikhlasannya dalam membantu tanpa pamrih. Beberapa pemuda desa kemudian ikut membantu Pak Harjo mengevakuasi warga dan mendistribusikan bantuan. Semangat gotong royong kembali membara di tengah musibah. Setelah banjir surut dan kehidupan perlahan mulai pulih, keajaiban mulai menghampiri Pak Harjo. Beberapa pedagang di pasar yang dulu sering membeli keranjang anyamannya, kini memberikan pesanan dalam jumlah yang lebih besar. Mereka terkesan dengan kebaikan hati Pak Harjo dan ingin membantunya bangkit kembali. Tak hanya itu, beberapa warga desa yang dulu pernah ditolong oleh Pak Harjo secara sukarela memperbaiki gubuknya yang rusak. Mereka membawa kayu, atap, dan bahan bangunan lainnya. Dalam waktu singkat, gubuk Pak Harjo kembali berdiri kokoh. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Suatu malam, saat Pak Harjo sedang duduk di teras gubuknya yang baru, seorang pemuda desa menghampirinya. Pemuda itu membawa sebuah kotak kayu yang terlihat indah. "Kakek," kata pemuda itu dengan nada hormat, "kami warga desa ingin memberikan ini sebagai tanda terima kasih atas segala kebaikan hati kakek." Pak Harjo terkejut. Ia menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ketika dibuka, isinya ternyata uang dalam jumlah yang cukup banyak. Pak Harjo menatap para pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ini terlalu banyak," ujarnya dengan suara pelan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sesama manusia." Salah seorang pemuda tersenyum. "Kakek, kebaikan hati kakek tidak bisa diukur dengan uang. Ini adalah ungkapan rasa syukur kami karena telah memiliki seorang tetangga yang begitu mulia." Pak Harjo akhirnya menerima pemberian itu dengan hati yang tulus. Ia tidak menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Sebagian ia gunakan untuk memperbaiki gubuknya lebih lanjut. Sebagian lagi ia sumbangkan kepada keluarga-keluarga yang masih membutuhkan bantuan pasca banjir.
Sejak saat itu, kehidupan Pak Harjo menjadi lebih baik. Usahanya semakin lancar, dan ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Namun, yang tidak pernah berubah dari Pak Harjo adalah kebaikan hatinya. Ia tetap ringan tangan membantu sesama, tetap murah senyum kepada siapa saja, dan tetap hidup sederhana meskipun rezekinya bertambah. Pak Harjo percaya bahwa tangan yang memberi akan selalu mendapat balasan. Bukan selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan, dan rasa syukur yang tak ternilai harganya. Ia juga percaya bahwa hati yang tulus dan ikhlas dalam memberi akan selalu dilimpahi. Berkah yang tak terduga. Kisah Pak Harjo menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu dan desa-desa tetangga. Mereka belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak kebaikan yang bisa kita sebarkan. Mereka belajar bahwa memberi tidak akan membuat kita miskin, justru akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan begitulah teman, kisah tentang Pak Harjo, si kakek penganyam keranjang dengan hati emas. Sebuah kisah sederhana, namun syarat akan makna tentang kekuatan memberi dan berkah yang menyertai hati yang tulus. Nah, dari kisah Pak Harjo ini, ada beberapa pesan moral yang bisa kita petik teman. Kebaikan hati tidak mengenal batas, Pak Harjo. Meskipun hidup dalam keterbatasan, tidak pernah ragu untuk membantu sesamanya. Kebaikan hati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar keinginan kita untuk berbagi. Memberi dengan tulus akan membawa berkah. Pak Harjo tidak pernah mengharapkan imbalan atas kebaikannya. Ia memberi dengan tulus dari hatinya. Dan lihatlah, berkah datang kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka. Ya, ini mengajarkan kita bahwa ketulusan dalam memberi akan selalu menuai hasil yang baik, meskipun tidak selalu dalam bentuk materi. Gotong royong adalah kekuatan. Musibah banjir memang membawa kesedihan, tetapi juga menyatukan warga desa. Mereka bahu-membahu membantu sesama, terinspirasi dari keteladanan Pak Harjo. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan gotong royong adalah kunci untuk mengatasi kesulitan dan membangun kembali kehidupan. Hal kecil bisa berdampak besar. Tindakan sederhana Pak Harjo, seperti membuat rakit atau membagikan makanan seadanya, ternyata memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, sangat berarti bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari uluran tangan kita. Heads yang bersyukur akan menarik lebih banyak berkah. Setelah mendapatkan bantuan dari warga, Pak Harjo tidak menjadi sombong atau boros. Ia tetap bersyukur dan bahkan membagikan sebagian rezekinya kepada yang lebih membutuhkan. Hati yang penuh syukur adalah magnet bagi datangnya lebih banyak kebaikan. Keteladanan lebih berbicara. Daripada kata-kata, Pak Harjo tidak banyak bicara, tetapi tindakannya nyata. Ia menjadi contoh bagi warga desa tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai makhluk sosial yang saling membantu. Keteladanan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menginspirasi orang lain. Pembalasan kebaikan tidak selalu berupa materi. Meskipun Pak Harjo akhirnya mendapatkan rezeki materi, berkah yang sebenarnya ia rasakan adalah ketenangan hati. Rasa bahagia melihat orang lain tersenyum, dan hubungan baik dengan sesama. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dengan materi. Jadi teman, kisah Pak Harjo ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tangan yang ringan memberi tidak akan pernah kekurangan, dan hati yang tulus menerima akan selalu dilimpahi berkah yang tak terduga. Mari kita belajar dari Pak Harjo untuk selalu mengulurkan tangan kepada sesama dengan hati yang ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Percayalah, kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita, entah dalam bentuk apapun, dan yang pasti akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Ingat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan memberikan dampak positif bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Teruslah berbuat baik teman,
Karena tangan yang memberi, hatinya akan selalu diberkahi.